Maha baik, dan Engkau memberikan semuanya apa yang Kau miliki, yang Kau layak terima, menjadi milik kami. Terima kasih ya Bapa. Itu luar biasa sekali, karena Kau layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Dan kami memiliki semua itu di dalam Engkau. Kami memiliki semua itu karena Engkau ada di dalam kami, di dalam saya. Terima kasih ya Bapa. Engkau luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menikmati Yesus, menikmati keindahan-Mu Tuhan, menikmati wajah-Mu, menikmati keindahan-Mu, kecantikan-Mu, bahwa Engkau indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Engkau sekuat baja, selembut seterang. Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau Tuhan semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kami, yang membasuh kaki kami, yang melap kaki kami. Engkau Tuhan yang adalah gembala yang agung, yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberi kami makanan setiap hari, yang menyuplai segala yang kami perlukan, sekaligus roti hidup bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh duduk dekat kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kalau kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, right believing produce right living. Apa yang kami percaya Tuhan tentang Kau, itu yang akan bekerja dalam kehidupan kami, dalam kami, dan menghasilkan buah. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Syukur ya Bapa untuk pengurapan-Mu, untuk Roh-Mu yang kudus mengajar kami, mengurapi kami, berbicara melalui dalam hidup kami. Bapa, ya firman-Mu disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menghasilkan apa yang Kau perintahkan, berhasil apa yang Kau suruhkan. Dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami, Engkau segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Wah sepi deh. Shalom. Haleluya. Ya, shalom. Kita kadang-kadang take it for granted juga shalom ya. Shalom itu sungguh-sungguh lebih daripada apa yang kita butuhkan. Wholeness, kesembuhan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera. Wah, shalom itu luar biasa. Haleluya. Ya, sambil Mika persiapkan. 2 minggu yang lalu kita bicara dalam Filipus, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pak Filipus harus berangkat, nanti kita doain juga ya. Ada keluarganya meninggal ya, keluarga Willy ya Pak Filipus ya? Ya, keluarga dari istri. Haleluya. Kita sedang bicara tentang lechem ya, dan tentang roti, dan kita udah masuk di dalam perjanjian baru tentang jangan sampai seorang pun kedapatan unbelief gitu ya. Intinya seperti itu aja, mengeraskan hati waktu dengar, terus jadi tidak percaya ya, unbelief, atau tidak mau mengikuti orang yang percaya ya. Jadi memang ada 2 kelompok, dan kelompok yang mayoritas tidak percaya, unbelief ya, hanya kelompok minoritas, kebetulan hanya 2 orang, tapi Musa juga ikut di Bilangan 2, Bilangan 1 juga dia bilang, saya percaya itu sama yang beritanya Yosua dan Kaleb ya. Itu kita tahu di Kades Barnea ya, mereka percaya ya, mereka percaya apa yang Tuhan katakan ya. Kita udah tahu bahwa Tuhan nggak bicara soal raksasa, tapi Tuhan bicara soal tanah yang berlimpah susu dan madu ya, tanah yang luar biasa baik. Tadi pagi kita setel dari Pastor Prince ya, bukan hanya baik, tapi baik yang terus meningkat ya, exceedingly good land, fantastik, luar biasa. Jadi jangan kurangin dari luar biasa itu, sama-sama katakan luar biasa. Ya, jadi biasakan kita mengenal gayanya Tuhan ya. Luar biasa itu
bukan sekedar slogan, tetapi itu gayanya Tuhan, ya, karena bukan siapa yang diberi. Mungkin kalau kita lihat diri kita, mana saya layak, tapi lihat siapa yang memberi, ya. Exceedingly good land, tanah yang kalau digambarkan mengalir susu dan madu, ya, mengalir air di mana-mana, di sungai, di lembah, ya, sungai di lembah, di danau, di gunung, air terjun, ya. Air menggambarkan apa? Kalau di padang pasir di Timur Tengah, air menggambarkan kekayaan, ya, melambangkan wealth, kemakmuran, ya, dan itu berlimpah-limpah, ya, bukan sedikit, bukan cuma seoase gitu, enggak, tetapi kalau seoase cuma secuplik, nanti di padang gurun sebelah sana ada lagi secuplik, ada lagi secupliknya, tetapi mengalir di mana-mana, ya, karena itu sumurnya besar dibilang, ya, berarti air bawah tanah juga mengalir, ya, sumurnya besar. Dan Yosua dan Kaleb berkata bahwa memang kota-kotanya besar, ya, bukan hanya kota-kotanya besar, tetapi juga rumah-rumahnya besar dan baik isinya. Bukan hanya rumah-rumahnya besar dan baik isinya, sumur-sumurnya besar, kebun-kebunnya besar, ya, kebun anggur, kebun zaitun, kebun ara, kebun delima, itu yang dimention, ya, itu besar-besar, buahnya besar-besar, dan ajaibnya gampang dipetik, easy picking, ya. Jadi itu gayanya Tuhan sekali lagi, ya. Dan dibilang tanahnya mengandung tembaga, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Ada hal-hal yang baru, ya, yang diwahyukan kepada orang-orang Israel untuk sanggup memperoleh kekayaan dari bukan hasil bumi, itu hasil tambang, ya, sesuatu yang baru buat mereka. Dan itu semua yang Tuhan beritakan melalui Musa, ya, yang Tuhan katakan, yang juga Kaleb dan Yosua lihat, ya. Dan sekali lagi, ketika berita itu sampai sekarang nih, kita udah jalan nih bulan 3 kan, jalan terus, ya, step berjalan bersama Tuhan. Dan kita POP, ya, POP, possessing our possession, ya, possess our possessions, yang miliki kepemilikan. Sama-sama katakan miliki kepemilikan. Miliki kepemilikan. Nah, gampang kan, miliki kepemilikan, ya, paketnya sudah disiapkan semua, sudah dibungkus atas nama Ibu Evelyn, ya, misalnya Martin, Melki, semua udah ada namanya masing-masing, sudah dibeli, sudah lunas dibayar oleh darah Yesus, ya. Kesehatan, kekayaan, semua, ya. Jadi bukannya dikredit nih, ya, sudah dibeli, sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, minggu lalu kita dengar, ya, yang sudah disimpan di surga itu, Efesus 1 ayat 3, ya, sudah dipersiapkan di surga sebelum dunia dijadikan. Berarti amin, ya, artinya udah well prepared, udah dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan, ya. Jadi nggak ada alasan sedikit pun untuk tidak menerimanya, ya. Kita mau fokus sama raksasa atau mau fokus sama berkat yang raksasa, itu pilihan kita, ya. Karena kita tahu, saya ulang sedikit aja karena mungkin ada yang baru kita dengar, ya. Di Kades Barnea itu kelompok yang mayoritas berkata kami tidak sanggup lawan raksasa, ya. Raksasa itu tingginya aja 11 meter. Ya, sudah baca Amos 9 ayat 10, ya. Kita udah sering lihat 11 meter, mungkin nanti kita lihat lagi. Ya, 11 meter itu 3 tingkat, dong, ya. Dan kota yang besar, temboknya besar. Yeriko pasti lihat benar, gitu. Yang berkata tidak mungkin itu berkata gini, temboknya itu sampai ke langit. Ya, jadi artinya gini, mustahil deh. Udah deh, kita tuh kayak belalang dilihat. Jadi mereka bicara mustahil. Mereka ahli raksasa, ya, ahli penyakit, ahli raksasa, ahli masalah ekonomi, ahli masalah keuangan, ahli masalah cuaca, mungkin ahli masalah penyakit A, penyakit B, penyakit C. Lebih ahli daripada ahli Tuhan.
Nah, kita udah tahu ya, kita mau ahli Tuhan di sini, amin. Karena kita tuh udah jalan terus, belajar terus. Ya, kita jalan terus, belajar terus. Kenapa yang minoritas, yang Kaleb dan Yosua berkata gini, they are bread for us. Ya, mereka itu seperti roti bagi kita. Ya, nah itulah, itu sebenarnya begitu simpelnya, begitu sederhananya. Waktu Tuhan bilang gini, masuk, duduki negeri yang kau berikan. Kamu akan makan banyak-banyak pagi, makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tidak malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu makan banyak, kenyang. Artinya apa? Rest. Sama-sama katakan rest. Ya, artinya kalau lapar kan stres, kalau kenyang rest. Ya, kamu akan. Ya, siapa yang kasih makan? Tuhan. Ya. Nah, sekarang arti kata makan, feeding itu kan dua. Kita udah dengar ya. Saya review sedikit. Roti, bread, ya kita udah tahu. Oh, ya makan kenyang. Jangan nggak sampai kamu nggak masuk ya tempat rest Tuhan. Jangan sampai nggak masuk tempat rest Tuhan. Ya. Bahasa Alkitabnya tempat peristirahatan Tuhan. Agak ribet ya. Tapi itu Tuhan yang stated, yang nyatakan di Ibrani 4. Ya, jangan sampai nggak masuk. Kalau yang ini kalau nggak mau masuk, kamu perlu takut. Jangan sampai orang Kristen nggak masuk. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu lebih concern, ya, lebih peduli. Even diri kita sendiri peduli. Ya, saya lihat orang Kristen nggak terlalu peduli. Orang Kristen pedulinya lebih bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana apa yang harus kita buat Tuhan? Bagaimana? Bilang gue yang buat semua buat kamu. Ya, saya lakukan semua buat kasarnya gitu ya kan. Waktu engkau menikmati, engkau akan berbuah. Nah, Tuhan concern sekali, peduli sekali akan apa? Akan kesehatan saudara. Lebih daripada saudara peduli akan kesehatan saudara. Ya, Tuhan lebih peduli akan kehidupan keluarga saudara daripada diri kita sendiri. Lebih peduli akan keuangan kita daripada diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena ada Dia di dalam kita. Di dalam kita tuh ada Dia yang mau dinyatakan di hadapan semua orang. Ngeri nggak? Ngeri sebenarnya kalau kita nggak mau, ya. Nah makanya Tuhan bilang jangan sampai ya mengikuti jejak yang tidak percaya, di unbelief. Ya, dengan cara gimana Tuhan? Dengan cara believe. Ya, hanya percaya dan kamu melangkah. Nah, waktu kamu melangkah masuk, kamu lihat apa? Lihat raksasa. Ya, artinya lechem itu bukan hanya feeding, makan roti, tetapi juga artinya fight. Nah, kalau giliran fight, orang akan berkata gini, ya kalah dong kita lawan raksasa. Kita cuma berapa? 165, dia 11 meter. Ya, Goliat 3,6 meter. Ya, belum lagi perbandingannya. Nah, hari ini kita mau lihat apa kata firman Tuhan. Ya, benar. Saudara saya tuh lihatnya gini, ya kalau kayak begini mah kita mah tenang saja, benar-benar relax menghadapinya. Sama-sama katakan relax menghadapinya. Ya, karena bukan kita. Ya, jadi judul apa yang kita mau bicarakan pagi hari ini adalah The battles belong to the Lord. Ya, peperangan milik Tuhan. Bilang, peperangan milik Tuhan. Sekali lagi, peperangan milik Tuhan. Ya, jadi kalau saudara miss khotbah hari ini, minimal pulang, peperangan milik Tuhan. Ya, itu jangan lupa. Tapi saya percaya semua mau mendengar dengan baik. Amin. Ya, Tuhan bilang ini, miliki kepemilikan. Oke, Tuhan saya mau miliki kepemilikan. Pastikan, wah ada raksasa. Ya, ada raksasa. Ya, pas masuk, iya miliki Tuhan, tapi ada raksasa. Nah, Tuhan terus bilang, ya, peperangan milikku. Peperangan milikku, milik Tuhan. Ya, raksasa lawan Tuhan menang-menang. You don't say, menang Tuhan. Amin. Nah, bahkan kalau di perjanjian baru, kita umat percaya di perjanjian baru, bukan hanya peperangan milik Tuhan seolah-olah Tuhan mesti perang lagi. Tuhan sudah mengalahkan semua musuh.
musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Ya, kadang-kadang kita masih liar mungkin dengan time frame-nya. Time frame itu apa ya? Waktu, ya. Tapi kan masalahnya kelihatan Pak sekarang. Tuhan bilang 2000 tahun ini sudah selesai. Jadi gimana? Sudah selesai apa belum? Ya, makanya itulah hidup oleh iman. Tuhan sudah selesai, Alfa dan Omega. Ya, time frame-nya Tuhan adalah mata Raja Wali. Sudah selesai. Ya, makanya tadi saya bilang paketnya sudah dibungkus dengan nama saudara dan saya masing-masing. Ya, mau kesembuhan, mau kesehatan, mau keuangan, mau semua berkat sudah disediakan. Ya, nah karena itu kita mengerti kan, kembali lagi di Ibrani 4 juga bilang buat orang Israel ini buat pelajaran buat kita. At least kita gini, ya mereka aja ngelihat raksasa beneran loh, raksasa tingginya 11 meter beneran. Mereka itu takut beneran. Tapi nanti kita lihat ya bagaimana. Saudara sambil gini. Atau saya tanya dulu di awal. Ya, raksasa itu sama Tuhan dikalahinnya gimana? Nah itu ya, cicip dulu. Yang udah tahu jangan ribut. Ya, pikir dulu dikalahinnya gimana? Ya, Tuhan berperang apa cuma ngomong doang? Apa PHP? Ya, atau bagaimana? Nanti kita lihat, ya. Nah, jadi lechem itu itu bread atau fight, ya. Jadi lihat raksasa kita tahu bahwa kita ada di tanah perjanjian. Ya, jadi sebentar supaya jangan lari-lari. Ya. Nah, udah lari ke sini deh. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, jadi the battle belongs to the Lord. Peperangan milik Tuhan. Ya. Nanti saya kita akan lihat dari 1 Samuel 17:47, ya mungkin kita nggak baca ya. Itu tentang siapa? Tentang Daud. Ya, Daud lawan Goliat. Ya, Yosua 23 ayat 3, Yosua 23 ayat 10. Ini apa? Ini kompilasi, ini kesimpulan waktu di kitab Yosua. Yosua sampai Yosua 24 ya, mungkin Yosua 24, maaf tuh saya salah ya. Ya tuh Yosua 23 mungkin salah, nanti kita cek. Ya, Tuhan Joshua kasih tahu simpulannya. Ya, apa yang mereka alami. Ya, di Keluaran 14 ayat 14 Musa, Ulangan 1 ayat 30 Musa. Ya, jadi semua punya konfirmasi. 2 Tawarik 20 15 itu Yosafat. Ya, jadi semua di dalam sejarah peperangan. Waktu mereka bilang ini peperangan milik Tuhan, itu benar-benar dialami, ya. Dan waktu peperangan milik Tuhan, waktu mereka maju aja itu bersama Tuhan, karena Tuhan di dalam mereka atau di atas mereka pada perjanjian lama, atau kita di dalam kita hanya datang untuk menjara. Hebat nggak? Ya. Terus kita bilang ini, ya tapi kan itu dulu, sekarang mestinya lebih dahsyat, saudara. Ya. Nah, Yosua 23 ayat 3 bilang ini, dan kamu ini telah melihat, ya, segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini. Dia ngomong di tanah perjanjian ya. Dan demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagimu. Ya, the battle belongs to the Lord. Ya, peperangan Tuhan yang Tuhan yang telah berperang bagi kamu. Amin. Ya, jadi gini. Ini Yosua. Jadi kita bicara tentang masuk duduk di tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb di masa tuanya, dia berkata, Yos, bener ya kata Tuhan. Ingat nggak dulu? Gua mah cuma percaya doang istilahnya. Ya Tuhan ngomong lewat Musa, ya kan? Tapi kita ikut-ikut keliling kan 38 tahun. Ada orang bilang gitu, ya, tapi kan Yosua Kaleb ikut-ikut keliling. Yosua Kaleb ikut-ikut keliling, Kaleb juga sama bilangnya, Yos, si itu mati Yos, teman kita. Padahal lebih muda dari gua kan, seumur lu kan. Mati ya dia tuh, matinya di kemah lagi. Sini mati, sampai beramparan tulang-tulangnya kata Tuhan di padang gurun.
Waktu lama setelah mereka menguasai, Kaleb bilang gini, tapi gue lihat lu tambah muda, tambah sehat lu, tambah kuat. Ya, jadi mereka itu bicara seperti itu. Terus raksasa yang kita ributin dulu mana ya? Itu udah pada tulangnya udah pada berserakan di situ. Saudara bayangkan, ya, masalah belief itu menentukan nasib mereka tuh benar-benar. Jangan yang berhampiran tulangnya, yang ini berdiri. Si Yosua bikin apa ya? Si Kaleb bikin apa ya? Nah itu yang kita lihat. Ya, bikin apa dia? Dia cuma bilang, Tuhan yang berperang nanti kita. The battle belongs to the Lord. Ya, Tuhan yang berperang itu janji. Ya, Yosua 23 ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa yang besar dan kuat di depanmu, dan kamu ini seorang pun tidak ada yang dapat tahan melawan engkau sampai sekarang. Ya, jadi bangsa yang lebih besar dan kuat, udah jelas ya, raksasa. Dan kuat, lebih kuat. Ya, tetapi Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuat. Jadi simpelnya gini, waktu kita menghadapi raksasa, kita bilang gini, kita udah di tanah perjanjian. Yang kedua, wah raksasanya gini. Wah ini mah bahaya. Tuhan lebih bahaya. Tuhan lebih besar. Ya, Tuhan lebih bahaya buat itu musuh. Ya, temboknya tinggi sampai ke langit. Tuhan lebih tinggi. Sama-sama katakan Tuhan lebih tinggi. Nggak yakin. Tuhan lebih tinggi. Sudah yakin Tuhan lebih tinggi dari tembok? Ya amin. Ya, kotanya besar, Tuhan lebih besar. Amin. Raksasanya kuat-kuat, Tuhan lebih kuat. Amin. Ya, tuh dibilang ini seorang pun tidak ada yang dapat tahan menghadapi engkau sampai sekarang. Nih raksasa yang diributin, seorang pun. Nanti bahkan kita lihat, bukan cuma seorang, 1000 juga kalah sama dia satu. Nah, apa yang kita mau lihat saudara? Kembali lagi kita melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena bagi manusia tidak mungkin, ya. Nih lihat ya, kita baca sama-sama ayat 10, 3, 4. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada. Ini bukan cerita Yosua, bukan cerita sebelum kejadian loh. Dia cerita sudah kejadian. Yosua 23. Ya, satu orang saja dibilang think of it. Message-nya, bahasa Indonesia-nya bilang ini, coba lu pikir gitu lah. Coba pikir. Lu seorangan aja, jadi satu orang aja. One of you single-handedly. Ya, seorang doang, sebiji seorang. Ya, putting 1,000 on run. Membuat dia bilang dapat mengejar 1000 orang. Ya, saudara, Tuhan bilang pikir. Sekarang kita mikir lah. Mikir. Ya. Wah, segede apa sih masalah? Masalah masih gede apa sih bumi ini? Kita sering lihat ya, bagaimana bumi itu sebenarnya kalau di zoom terus ya, masuk aja di Milky Way itu apa tuh? Di Bima Sakti di ini kita udah segede kursor saudara, kecil. Kalau mundur sampai galaksi kita kelihatan enggak begitu? Ada miliaran galaksi, miliaran bintang. Ya, jadi kalau dibilang dan semuanya di tangan Tuhan. Ya, luar biasanya Tuhan ya. Coba pikir katanya. Satu orang sama aja ngejar 1000 musuh. Ya. Karena because bilang karena Tuhan berperang untuk kita. Amin. Ya. Just as He promised you. Tuhan sudah mikir kita. Ya. Berani nggak kita bilang ini masalah sudah dikalahkan?
Tuhan sudah mengalahkan kau. Firman Tuhan kata musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Kamu berdiri saja dan lihat. Di perjanjian baru udah jelas. Mau Efesus 6, mau di 1 Petrus bilang kamu withstand, berdiri dan lihat. Ya tadi waktu lo kepada Allah lawan iblis. Nah saya berdiri lihat. Ya, kalau ada Tuhan begini di dalam kita di dalam Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Saya sering bilang di sini ya, ini virus nih. Ya saya gede-gedein deh segini nih. Virus malah segini, pakai mikroskop ya. Ya, sama Roh Kudus berantem di dalam kita, bertempur menang-menang. You don't say. Ya, saya sering ngomong gitu. Nggak ada artinya. Tapi manusia di bawah jatuh dalam dosa, lawan kecoa aja kalah misalnya. Wah, ya. Lawan virus flu aja kalah. Nggak ada urusannya kita kalah. Sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Amin. Believe nggak? Itu cuma begitu ceritanya. Ya, Yosua jangan bilang ini. Ingat nggak? Ya. Ada dia nih. Gua nggak percaya. Ini kan ngomongan doang. Mana ceritanya di Yosua? Ya kan? Yang jadi Yosua. Ada ceritanya pahlawan-pahlawan Daud. Salah satu namanya Isibal. Ya. Dan pahlawan Daud itu dibilang dalam satu pertempuran dia babat itu 800 orang mati dengan tombak. Saya nggak bisa bayangin sih. Ya, hari ini saya kadang-kadang lihat Manny Pacquiao lagi latihan mau buat pertandingan tinju. Ya, 1 lawan 1. Udah setengah mati dia. Kalau 1 lawan 5 atau lawan 2, lawan 5 habis dia. Ya, kalau 5 bisa lah Manny Pacquiao. Ya, tapi kalau lawan 100, lawan 1000, ya, ada saudara. Namanya Isibal. Nah ini gambarnya gini. Kepala putus semua. Didaratin 800 saudara. Ya, karena dikatakan firman Tuhan bahasa Indonesia ya dalam 2-23 ayat 8, inilah para pahlawan yang mengiringi Daud, Isibal, para Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang ketika mati dalam satu pertempuran. Satu pertempuran 800. Ya kalau nggak kayak begini ya gimana sih juga nggak tahu. Ya, yang suka dulu bekas petinju atau bekas suka berkelahi gitu ya, bayang tuh. Atau nonton itu apa Braveheart gitu ya, Braveheart pernah nonton nggak Braveheart? Ya, bagaimana satu peperangan zaman dulu tuh mah istilahnya serbu gitu, berat buruk gitu. Dan dia satu cetak mati. Biar cetak. Loh, kalau ngayunin 800 kali tombak, pegal nggak saudara? Halo? Pegal loh. Iya benar. Dan ini mati beneran. Tuhan membuat kita tuh efektif sekali. Ya kalau Mika tuh orang TI bilang efisien, efektif. Kenapa? Karena Tuhan. Ya. Dan gimana nyalain raksasa? Kemudian aku melepaskan tatabuhan melalui kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka di depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Ya, Tuhan bilang ini, I sent a hornet ahead you, it drove out the 2 Amorites king. Did your work for you? Ya, lebah. Raksasa Amori yang usir itu lebah. Ya, you didn't have to do anything, not so much as raise a finger. Nggak ngapa-ngapain, angkat jari aja enggak. Jadi waktu kalian bilang gini, Yos, ingat nggak 45 tahun yang lalu bahwa apa yang Tuhan janjikan kita di Kades Barnea? Bukankah Tuhan bilang saya boleh masuk? Saya mau yang ini nih, yang
Kiryat Arba. Saya mau gunung yang paling besar. Saya mau raksasa yang paling besar. Saudara lihat gak kenapa dia punya mental gitu? 38 tahun dia merenungkan. Dia bilang ini, raksasa itu bread for us, bread for me. Raksasa itu roti buat saya makan. Roti. Tahu gak raksasa itu roti yang saya makan? Terus dia pikir gini, semakin gede dong. Tadi Ibu Evelyn juga bilang, semakin gede raksasanya, masa rumahnya semakin unyil? Karena nggak mungkin, semakin besar. Ya, kalau raksasanya 4 meter, ya pintunya minimal 5 meter dong. Ya kan? Atau 4,5 lah. Tapi kalau raksasanya 11 meter, ya masa mau nunduk masuknya? Ya, pintunya 12 meter. Kalau pintunya 12 meter, udah gede banget rumahnya. Ya, saudara, lihat nggak sesuatu? Ya, kalau raksasanya segede gitu, pohon anggurnya segede apa? Buah anggurnya segede apa? Ya, dan kita sudah lihat bahwa Tuhan itu berikan itu, oh ternyata raksasa teh kuli. Si Yosua, si Kaleb, pikir yang satu kuli, raksasa satu kuli bangunan yang membangun rumah gue, yang mengisinya begitu bagus, begitu indah. Rumah gue teh bakaran gede, bagus. Soalnya bilang, ya tapi lu gimana nikmatinya? Lu udah kakek lu, nggak bakal bisa nikmati lu, udah tua lu. Dia bilang, enggak Tuhan berikan kepada saya menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu kata Tuhan, bukan kata saya, itu kata Tuhan. Berlimpah susu dan madu, berlimpah susu, saya nikmati. Gula darah lu nggak bisa makan madu lagi. Oh Tuhan suruh pegang makan, ya. Makanya waktu dia umur 45, Yos 85 gua hari ini nih gua 85, kemarin baru ulang tahun, tapi masih sama muda 40 tahun. 45 tahun yang lalu. Terus kita bilang di sini, itu you Kaleb. Kita mungkin dibohongin sama Melki. Kita udah sering dengar di sini. Siapa yang bohongin siapa? Siapa yang bohongin? Ya, kita udah masa mudamu diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Engkau ada di daughter of Sarah. Saudara bukan dibohongin sama saya. Saudara mungkin lupa atau nggak ke gereja hari itu, jadi nggak datang, nggak dengar. Ya tapi baik ya saya di sini ulang-ulang. Jadi kalian bilang ini gua mau yang itu, Yosua bilang sok aja, sok weh. Setiap apa yang lu mau ambil, kata Tuhan, tak gua mau yang itu. Ya ambil saudara. Dan firman ini bilang waktu dia jalan, yuk masukkan, jalan yuk. Semua semua kalian, semualah, ayolah. Semua ikut semua, ayo. Mereka Tuhan kirim lebih dahulu hornet, lebah. Ya. Tuhan kalian nggak tahu. Pokoknya dia bilang gini, Tuhan yang perang kita. Tuhan, kita bilang ke Lord maju. Mereka bilang nggak berong ke Lord. Gede lo yang itu paling gede. Yos, apa kalian 11 meter semua. Ya kan? Tuhan emang 11 meter kecil banget bagi Tuhan. Waktu mereka datang, itu raksasa sudah bengkak semua. Kebalik semua kena racunnya lebah. Mati berambaran di mana-mana. Makanya Yosua bilang ini, udah dudukin ini Kiryat Arba. Udah. Kok lu nggak keringetan, nggak benjol juga nggak? Gue datang udah mati semua. Sudah mati semua. Jadi lo ngapain? Gue ngangkat jari juga enggak. Tuh Yosua catat, angkat jari juga enggak gitu. Apalagi kita saat ini, Tuhan Yesus di kayu salib berkata, it is finished. Amin. Makanya waktu kita tiup syarat, it is finished. Makanya tembok Yeriko yang dibilang temboknya sampai ke langit, yang orang-orang lain bilang temboknya sampai ke langit, kita nggak bakal bisa masuk. Ya, kita bilang it is finished. Ya nanti next time mungkin kita lihat bagaimana dari sisi orang Amori itu, dari sisi orang Yeriko itu. Ya kita lihat misalnya si Rahab,
Ya, cuman jangan sekarang. Ya, nggak keburu nanti. Demikianlah, ya, kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dengar ya, Tuhan yang ngomong nih. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Ya betul kan? Tanpa bersusah-susah terbukti bahwa raksasa itu hanya kuli. Saya cuma buktikan aja. Ya, kalau kuli istilah saya pikir kalau itu raksasa kuli bangunan doang ya. Mereka bilang raksasa makan mereka, prajurit yang makan mereka. Enggak, Tuhan bilang kamu tidak dirikan tanpa susah-susah. Yang susah siapa? Ya raksasa itu. Ya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, kamulah yang makan hasilnya. Apakah kita nggak sama dengar hari ini bahwa kesembuhan yang Tuhan sudah tanggung di kayu salib, kemiskinan yang Tuhan sudah tanggung di kayu salib, kehidupan kebahagiaan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan keuangan, kehidupan kesehatan, kehidupan segala sesuatu Tuhan sudah pikul di kayu salib. Saya sering bilang ya, kalau sama teman saya bilang gini, coba cari di kayu salib, ya, kamu cari di Alkitab, kamu lihat di kayu salib, apa yang belum ditanggung oleh Tuhan di Alkitab, di kayu salib 2000 tahun lalu, apa masalah kita, apa kutuk kita, apa penyakit kita, apa kelemahan kita, apa persoalan kita yang belum Tuhan pikul di kayu salib. Dulu ya, dulu waktu awal ada bilang gini, kutuk keturunan ada nggak Pak Melki? Dulu ya. Kalau sekarang saya percaya sudah pada tahu. Kutuk Tuhan kayak gimana tuh? Ya kan dulu sih aku takutin Pak. Ya kan? Nih, kita nih gini nih karena dosa nenek moyang kita kan. Ya bapak kita nyembah berhala, makanya tuh sakit darah kan, darah putih dimakan, memakan darah merah. Ada yang kayak gitu tuh. Ya, itu kan kutuk keturunan kan. Atau kan ini yang paling lebih simpel gini. Oh, pantesan. Kakeknya mati kenapa? Gula darah. Ya lu yang sama keturunan. Kan sering gitu kan? Kena jantung. Wah, itu keturunan. Wah, emang kita keturunan darah tinggi. Banyak keluarga sampai ngaku-ngaku sampai begitu, Bang. Kita mah keturunan darah tinggi. Ya lu. Ya tapi kan bapak lu gitu. Bodoh amat, bapak gue Yesus. Amin. Bapak gue Yesus, amin. Bapak saya Yesus juga, bapak saya Yesus. Yesus darah tinggi nggak? Gula darah nggak? Kanker nggak? Nggak ada kan? Saudara keturunan siapa? Anak siapa? Anak Yesus. Dia mau bilang pakai anak lama. Yesus bapak anak udah sama. Jadi nggak apa-apa terserah ya. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri ini ya. Jadi dibilang ini tanpa berlelah ya, yaga bahasa Ibrani-nya, weary, lelah, labor, menderita, fainted, sampai pingsan mestinya. Saudara, maksudnya Tuhan bilang ini, lu mau bikin pohon kebun buah-buahan yang seperti gini, sampai pingsan juga lu nggak bisa. Tapi lu enggak. Ya, luar biasa saudara. Ya, jadi Tuhan yang berperang Pak Melki, kumaha Tuhan berperang? Gimana Tuhan berperang? Ya, saya cuma mau kasih lihat aja. Ini lebahnya. Ini yang namanya hornet tadi ya. Hornet itu lebah besar. Ya. Jadi untuk bersih raksasa ada lebah besar. 30 to 40 deaths per year. In 2013 alone, it injured over 1,600 people. It's called the Asian giant hornet. And here's what you need to know if you're ever stung by one. Tuh, dia bisa mati ya. Which energy drink uses liquids secreted by the Asian giant hornet as a primary ingredient in its recipe? Is it A, Vam, B, Lucozade, or C, Buku? The Asian giant hornet, or Vespa mandarinia, is known as the world's largest hornet. It extends to about 3.5 to 4 centimeters in length, or roughly the size of a human thumb. 3,5 sampai 4 The hornet cm. carries a 6mm stinger that injects a large amount of potent venom. Its sting has been described by an entomologist as feeling like a hot nail being driven into my leg. These giant hornets are found throughout East and Southeast Asia, in countries such as China, Korea, India, and Nepal, although it's most common in rural Japan, where it's called the giant sparrow bee. A sting from an Asian giant hornet can be lethal even to people who aren't allergic to bees. The
the sting sends an influx of venom into your body containing a neurotoxin called mandrotoxin. This causes kidney failure and eventually leads to death. In addition, those allergic to bees may suffer from anaphylactic reactions, which cause airway closure or cardiac arrest. Victims of stings are known to have deep, dark crater scars the size and shape of bullets. Shape of If you're bullets. stung by an Asian giant hornet, you must be rushed to a hospital immediately, especially if you're allergic to bees. Ini as buat your paksa time saya, for bukan buat seeking kita. medical attention is even more limited. At the hospital, you will undergo dialysis in order to eradicate the hornet's poisons from your body. Stitches may also be necessary in order to close up the massive holes left by the hornet's stinger. So which energy drink uses liquid secreted by the Asian giant hornet as a primary ingredient in its recipe? If you guessed A, you're right. VAM, which stands for Vespa amino acid mixture, uses the same liquid secreted by the hornet larva in its drinks Ini to mah boost namanya human dia stamina nama and slow down lactic bisanya. acid buildup. So would you rather be stung by an Asian giant hornet or suffer from mercury Dua-duanya poisoning? nggak mau. Ya, sudah lihat kirimnya kayak gitu, ya. Tapi kita dengarnya apa? Kalau lebah gitu, madu, makanya madunya mengalir di mana-mana. Tuhan bilang madu, mengalir susu dan madu, ya. Berarti mengalir susu dan madu ada lebahnya. Lebahnya Tuhan siapin untuk musuh raksasa. Tuhan udah pikirin dari awal nggak, saudara? Jadi apa yang kita lihat? Wah, tapi gimana nih? Kita umur segini, bagaimana keuangan kita? Gimana nanti buat bayarin? Gimana? Kemarin saya lagi merenungkan, saudara ya. Pantesan ya manusia tuh, kenapa manusia tuh tidur tiap malam tidur gitu ya? Ya misalnya 8 jam atau berapa jam lah, 7 jam, 8 jam, ya setiap hari tidur ya kan? Kenapa? Karena Tuhan mau kasih kita setiap hari berkat. Amin. Yang Tuhan siapkan ribuan tahun Tuhan untuk satu hari kita. Tuhan udah prepare. Cuman nggak mungkin. Nah itu udah nggak percaya. Enggak. Mungkin nggak ngomong apa-apa, cuma dalam hati. Kalau nggak mungkin. Karena apa poinnya? Setelah kita lihat ini, nggak mungkin gimana ya? Sampai Tuhan bilang ini, madunya buat lu, lebahnya bisanya buat raksasa. Kasih tau kiri kanan, madunya buat kita, sengatnya buat raksasa. Amin. Ya, sengatnya buat raksasa, madunya buat kita. Bayang. Ya, jangan sampai ada orang. Tuhan janji, tahu nggak? Tuhan janji kasih berlimpah-limpah madu, kita ditipu banyak lebahnya. Tahu nggak kalau madu sering mengalir tuh musuh kita, lebah tuh bikin kita mati. Saking liciknya teh manusia suka begitu. 11 meter cuma dikalahin sama lebah tuh. Ya. Mazmur 3 ayat 5 katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sudah tahu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalamu. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialamu penuh berlimpah. Ya Pak, anggurnya penuh berlimpah. Ya. Kasih tahu kiri kanan juga, dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Amin. Ya. Kita makan, makanya dia bilang makan banyak-banyak menjadi kenyang, rest. Susah benar di dalam pikiran kita. Enggak lah, enggak segitu baik lah, Tuhan enggak begitu baik. Itu yang membuat bulat. Disitulah orang tidak kemana-mana, wandering. Cuma begitu simpel bilang, gua percaya. Jangan, saudara. Jangan. Ya. Oh iya. Oh ngerti. Tuhan bilang madu, pantesan. Ya kan? Ada lebahnya. Untungnya kita nggak ngomongin, Mas.
Untung kita nggak bilangnya sok tahu gitu. Tuh lebah tuh madu banyak tuh, lebahnya banyak tuh, kita diantuk semua. Kita nggak bilang gitu, ya. Musa juga mengkompilasi apa yang terjadi. Ya, lihat nih, kamu menggerutu di dalam kemahmu. Ya, Ulangan 1 ayat 27. Dan serta berkata, karena Tuhan membenci kita. Benar nggak? Kalau pikirannya negatif sama Tuhan, ya, bilang madu, yang dilihat lebah. Padahal lebah Tuhan udah beresin buat dia musuh. Ya, Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Bayangin, ya, gerutu semut-semut Israel Tuhan membenci, dia bilang. Ya, dan memusnahkan mereka, dibawa keluar dari Mesir untuk dibunuh sama orang Amori. Kenapa? Karena orang Amori itu yang tadi, ya, yang 11 meter tuh. Sudah lihat ya, inilah kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Ya, makanya di LCC dibilang gini, semakin lu lihat besar raksasanya, lu lihat gini, semakin besar tuh berkatnya. Lu mau lihat raksasa atau mau lihat berkat? Itu yang dilihat Kaleb. Ya, tapi saudara, saya nggak ngajarin gitu loh ya. Makanya lo susah dulu, masalah dulu, enggak loh. Ya, cuma dilihat doang. Hah? Wah, gitu. Nggak mungkin dah lo, nggak mungkin deh, nggak bisa deh, nggak mungkin deh, nggak bisa deh, nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Ya, semakin susah semakin gampang buat Tuhan. Gitu aja mikirnya. Saudara, ya itulah Tuhan. Ya, kalau dunia, kalau semua di atas kertas bilang ini mustahil, gede, makin susah, semakin gampang buat Tuhan. Sebenarnya sih nggak ada yang gampang, yang susah. Ya, istilahnya ini, wah udah stadium 4, udah nggak mungkin sembuh, semakin gampang. Jadi pilek makin susah Pak. Iya, biasanya sih semakin susah. Kenapa? Semakin susah percaya Tuhan sembuhkan misalnya. Ya, kalau pilek mah Panadol aja apa-apa. Mungkin. Cuma maksud saya gini, ya, nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya, kemana kami maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Besar, tinggi, kota-kotanya besar, dan kubu-kubunya, temboknya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, kabar busuk, evil report, ya, dibandingkan, dilawan dengan kabar sukacita. Saudara, inilah hidup, inilah kenyataan. Ya, mau dengar kabar baik, gospel ditulisnya. 2 minggu lalu kita cek di Ibrani 4. Ya, Yosua dan Kaleb dikatakan membawa kabar sukacita. Bahasa Inggrisnya gospel, good news. Makanya di sini udah berkata hati saya. Kabar baik, sama-sama katakan kabar baik. Ya, saudara bilang ini, saya mah punya kabar baik. Saudara tuh bukan karena pede gitu ke diri sendiri, enggak. Karena saudara apa? Saudara percaya banget sama firman Tuhan. Saudara percaya banget bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada raksasa. Ya, jauh. Bukan hanya ya menang sesenti, enggak. Jauh. Ya. Makanya dikatakan ketika itu aku berkata kepadamu. Jadi Musa sama ya. Musa ikut sama Yosua dan Kaleb. Ini ngakuan Musa nih. Jangan gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi kabar baik Yesus itu lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Jangan takut. Misi lupa kasih tahu kiri kanan. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Ya. Kan sering dengar, padahal dulu sering dengar lah ya. Apa yang kau takutkan itu yang nyamper. Ya karena Ayub gitu ya. Apa yang kau takutkan itu yang nyamperin aku. Iya, soalnya buka pintu. Nah, kita bukan hanya percaya diri, enggak apa, gua nggak takut. Hey, kita punya Tuhan di dalam kita. Amin.
Kita punya Tuhan yang tadi kita bilang, ingat gak dia janji bahwa the battle belong to the Lord. Peperangan itu milikku, kata Tuhan. Janji loh. Janji. Saudara boleh pegang kuat-kuat. Janji. Ya. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ya, dibilang gini, Tuhan yang berjalan, dia akan berperang. Jadi Yesus berperang. The battle belong to the Lord. Sama. Ya bahasa Inggrisnya, peperangan milikku. Ingat nggak? Ya, waktu kita berhadapan sama orang di depan mata kita, Tuhan bikin apa? Tuhan yang perang kan? Orang Mesir juga bilang, kita nonton Prince of Egypt, ya. Orang Mesir bilang ini, wah, Tuhan yang berperang loh lawan kita. Tuh, kita mau serang, apinya di depan mereka. Ya, waktu mereka nyebrang, orang yang sedang lewat, mereka ditutup air. Benar nggak? Kita tahu nggak kisahnya? Tahu. Kita mau percaya. Jadi Pak Firdaus bilang, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Baru separuh. Tuhan mau nggak? Baru sepertiga, 2/3. Mau? Ya, lu mau nggak? Mau. Kita mau nggak? Mau. Amin. Ya, jadi pulang dari sini gini, like him. Benar, they are great for us. Tuhan yang berkata kita jalan saja. Amin. Amin. Ya, makanya rest, betul-betul rest. Ya, kalau sudah nggak nggak percaya, ya sudah. Ya, tapi firman-Nya tertulis. Ya, dunia Tuhan tuh jauh lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi. Ya, jadi apa yang dilihat Daud sama juga. Ya, 1 Samuel 17 ayat 25 ya kalau nggak salah ya. Daud bilang gini, kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dan tambah Allah Israel yang kau tantang itu. Ya, peperangan milik Tuhan. Dia sebut loh, peperangan milik Tuhan. Saudara berhadapan dengan apa? Dengan preman, dengan masalah. Ya, saya anak panglima. Saya ngomong sama preman aja bilang gitu, sekarang tambahan lagi. Nah, lu bergolok dalam hati aja sebetulnya. Lu perang lawan Tuhan. Saudara, kali lagi yang kayak gini tuh nggak bisa lihat ke diri sendiri. Hanya kita lihat Tuhan. Ya, dan mungkin manusia tuh nggak punya karena dosa tuh ya nggak punya sense gini. Ya, saya nggak tahu. Kita uji sama-sama ya. Dulu saya selalu bilang nih, mati lah masuk surga lah. Soalnya apa? Saya sempat ngeliatin diri juga kan. Mati dong kalau raksasa ya kan. Mati masuk surga. Cuma mau bilang gini, Tuhan saya percaya, Tuhan saya percaya. Saya mau bilang gitu sih sebenarnya. Ya. Tapi sekarang makin lama di dalam bahasa kasih karunia saya lihat, ya, nggak ada chance sama sekali loh sama raksasa bisa menang. Goliat bisa menang lawan Daud tuh nggak ada chance sedikit pun nggak ada. Kenapa? Karena yang gawat Tuhan. Tuhan yang berperang. Ya, kok orang Israel nggak berubah? Bukankah? Ya, Keluaran 14 bilang ini. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, lihat raksasa itu kulit, tetapi mereka bilang lihat mereka yang kulit. Ya, ini suatu yang orang Israel bilang, Musa jangan kita deh, jangan ngomong lagi deh, kita mau pulang ke Mesir, mau pulang. Mendingan kerja sama orang Mesir. Musa mau ngomong apa kalau udah ngomong gitu? Kan Mesir lu bayangin gak dicabukin, mesti ongkok, mesti gini tiap hari, bikin bata, gitu ya tiap hari lu bikin bata, lu belakangan Mesir lu, tahu nggak? Jeraminya juga mesti cari sendiri. Sekarang lagi model-model yang udah bikin pakar sama Mesir balik lagi. Lu kaki lu diikat satu mungkin kan? Saya bayangin gitu. Jadi mereka masih mau pulang. Itu manusia. Waktu dalam keadaan baik, Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Yesus sudah bayar semua paket kita. Kemenangan lebih daripada pemenang, firman Tuhan katakan.
You are more than conqueror. Kenapa? Udah menang. Tuhan kamu udah menang. Tuhan ngejar apa sih? Sebut. Saya bilang, sebut apa yang belum dibayar sama Tuhan. Oh iya, tadi kayaknya saya lupa ya. Apa? Kutuk keturunan mana? Baca aja di Yohanes 19 yang sebelum it is finished. Sour wine, anggur asam, dicucukin. Aku haus, kata Tuhan. Coba pernah mikir nggak? Ngapain Tuhan Yesus dia kayak salib? Aku haus. Tuhan, katanya kalau percaya kepadamu, dalam diri kita mengalir aliran kehidupan. Ngapain kita kayak haus? Udah Tuhan mau tikul itu. Aku rasa cucukin. Waktu dia cap, udah. Ya, gimana panggil kitanya? Firman Tuhan baca dong, ya. Bapak-bapak yang makan buah asam, anak-anak yang ngilu giginya. Itu anggur asam, sour wine. Ya, tapi kan itu buah asam, baca aja bahasa aslinya sour wine. Dan sejak itu tidak ada lagi bapak-bapak yang makan buah asam, anak-anak yang ngilu giginya. Gimana bisa gitu? Gimana bisa gitu? Gimana bisa gitu? Padahal hukum Taurat bilang, aku akan balaskan hukuman ini kepada keturunanmu, ketiga, keempat. Bagi orang yang bikin gara-gara di sini. Kenapa sekarang enggak? Kenapa sekarang enggak? Karena Yesus bayar. Dia kayak salib. Anak-anak nggak usah nanggung. Ya bahkan sekarang bukan nggak usah nanggung. Anak-anak terima berkat Yesus. Amin. Saudara, apa lagi coba yang bisa mengejar musuh yang bisa mengejar? Tetapi berkatalah Musa kepada Musa, jangan takut, berdirilah tetap, lihat ya, withstand, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu, ya, berdiri dan lihat, kata Musa. Ini Musa yang gara-gara mulai ini. Lihat, berdiri, lihat. Kan Tuhan yang perang. Jadi kita ngapain? Nah, mau turun dari posisi kita, withstand, berdiri di posisi kita. Posisi lu apa, Mel? Orang yang duduk dalam lindungan mati, bermalam dalam naungan Maha Kuasa akan berkata kelar, tempat perlindunganku, kubung tanganku, Allahku yang kupercaya. Maksudnya 1 ayat 1 dan 2. Kedudukan apa? Maha tinggi, sama-sama katakan maha tinggi. Saudara bilang duduk sama Tuhan kan? Amin. Ya tapi bisa lah. Anggap aja bisa, nggak bisa iblis sampai maha tinggi, iblis nggak mati. Ya kalau bisa juga, lo lawan tuh Maha Kuasa. Bermalam dalam lindungan yang Maha Kuasa. Yang Pak Melki itu ayat terlalu tinggi jumur gini. Iya, kenapa? Karena orang selalu melihat ke diri sendiri bahwa dia tidak layak. Kita melihat kepada Yesus yang adalah kelayakan kita. Amin. Gak ada seorang yang layak. Maha tinggi, maha itu. Lu mau mobil lu so kayak Tuhan dong, gini. Tuhan yang bilang, kamu di dalam aku di dalam kamu. Kalau ngaku betul, nggak benar. Kita ngaku kita percaya, ya. Jangan takut. Yang akan diberikan padamu hari ini, bab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Ya, musuh persoalan yang kita lihat tidak akan kita lihat lagi selama-lamanya. Amin. Ini bukan ngejadwal ya. Maaf nih. Tadi saya nanya Pak Agus ya, yang pernah kesaksian di sini, sakit kanker ya Pak ya, Ibu gitu ya. Ya mungkin lupa ya. Belakangan katanya sakit lagi diperiksa. Saudara, sekilas kita bilang ini, sembuh lah, saksi sembuh. Tahu masa sakit lagi. Nah ini masalah diri. Saya nggak ceritain itulah. Saya cerita ini benar-benar. Dulu waktu saya masih di GBI ya, ada orang bilang gini, ada orang disembuhkan kanker kalau apalah, saya lupa ya, di Cimahi sana. Kemudian dia bersaksi di mana-mana, benar. Bersaksi. Ya, saya disembuhkan Tuhan nih obat nih, percaya. Nah, ini cerita dia sendiri. Suatu ketika dia pulang, datang teman istrinya dia begini, kok
Aduh, teman istrinya. Kalau nggak suami istri, saya bisa ketukar ya, maaf aja. Anggap aja nih teman istri. Tapi ini begini, itu sakit ini ya, singko ya? Ya tapi udah sembuh. Dulu suami saya percis tuh kayak kau tuh gini, mati tuh. Jadi dengar, mati. Nggak lama, kumat lagi mati. Ya orang Kristen rame kan? Udah saksi lu, udah kemana-mana lu, udah saksi, mati. Enak gak? Enak. Terus kita jadi bilang ini, mujizat, ya, udah turun tuh darahnya tuh, turun jauh. Datang lagi si Melki sekarang beritanya apa? Forever selesai. Luhur teuing. Hei, saya nggak peduli. Ya. Ini mungkin menyinggung beberapa orang. Mungkin, ya. Ada orang-orang gini, wow itu gereja itu bagus. Ada tuh spesial tuh, hamba Tuhan itu. Pokoknya sembuh terus, orang datang sembuh, orang datang sembuh. Ya ini dalam hati saya nggak ngejawabin itu orang. Ini teman saya juga. Saya diamin aja, saya pikir gini, kalau sakit sembuh harus sakit dulu. Ya kan? Kalau kita bilang ini bukan masalah gereja ya, masalah Yesus ya, Tuhan. Ya. Tuhan bilang ini, forever stay. Ada sakit nggak? Mending mana? Sakit disembuhin, apa sehat terus? Extremely health. Hah? Sehat terus. Dimudahkan lagi mending. Yang umurnya udah banyak. Kalau dimudahin lagi gimana? Nah, lebih ajaib ya. Amin. Ya. Dan ini saya juga kritis loh. Ya, saya lihat di NCC. Bener loh, pada muda semua loh. Ya kan? Kemarin ada tuh siapa tuh yang dulu pernah main di sini, Bas. Ya, dari NCC. Saya turun 6 kilo. Saya lihat gitu, iya, jadi cuma ibadah, percaya, haleluya, gitu ya, dia bisa jadi slim. Nah, Pak, saya baca pastoral, rambut saya tumbuh lagi, katanya hitam. Pak Melki jangan PHP lagi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya firman Tuhan sudah bilang, amin. Waktu kita bilang, amin, cuma ngapain sih? Amin. I believe, lu harus setuju sama engkau. Sebagai manis di surga dengan saya di bumi, setuju. Rambutnya Tuhan putih semua. Rambutnya bersinar-sinar ya. Maksudnya gini, nggak ada ubahnya dong misalnya gitu. Atau Pak Melki juga barang. Biarin lah ya kan. Kalau gimana dicat ya udah, nggak apa-apa. Cuman maksudnya gini, ada gitu. Ya, ada. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuh lihat. Begitu mudah ya, melihat Tuhan yang berperang, kita rest. Jadi saudara jangan salah paham, saudara, dan saya dengar berita baik seperti ini. Saudara saya hanya duduk, dengar. Amin, amin. Itu Tuhan yang kerjakan. Begitu mudahnya. Dan itu pun orang masih komplain. Ya, bahasa Inggrisnya ya. The Lord Himself will fight for you. You just stay calm. NLT. The God will fight the battle for you. And you keep your mouth shut. Diam aja, mulut tuh diam aja. Tenang dan relax, tutup mulut. Gimana? Ayat 13 saya bilang ini. 1. Don't be afraid. 2. Stand still. 3. See the salvation of the Lord. He will accomplish for you today. Hari ini. Ya. Jangan takut, berdiri saja. Lihat keselamatan, lihat Yesus. Semua bisa lihat. Coba lihat Alkitab saya. Warnanya apa? Halo? Yang paling kecil di sini. Keke, warnanya apa, Keke? Coklat, ya kan, lebih tepat. Berarti anak kecil juga bisa lihat kan? Ya? Bisa kan? Ya masih yang gede nggak bisa. Artinya kalau dia lihat Yesus, gampang nggak? Gampang.
mudah sekali. Tuhan sama sekali nggak mempersulit. Cuman, ya bukan kayak bosan, kayak cuman lagi lah, biarin aja yang nggak bisa lihat. sedikit lagi. Yosua 1, Tuhan juga bilang ini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa yang menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, Musa sudah mati, Musa gambaran hukum Taurat. Yesus, panglima bala tentara. Yosua 5 ayat 3 atau berapa ya? 15 maaf, ya. Sekarang aku datang, panglima bala tentara. Kita udah dengar Bilangan 20 ayat 16, malaikat Tuhan Yesus sendiri memimpin orang Israel sampai ke tanah perjanjian dari Mesir. Ya, di tengah perjanjian, akulah panglima bala tentara. Sekarang aku datang. So, ya, saudara, kita lihat dari sejarah Israel, kita lihat dari Alkitab. Betul nggak Tuhan yang berperan? Apa Tuhan ngomong besar doang? Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Saudara, saya cek bahasa sini ya, yang cek tangan injak, sama-sama katakan injak. Ya, itu bahasa aslinya darah, sama-sama katakan darah. Ya, darah itu artinya gini, serbu gitu ya, masuk. Jadi ini ajaib, saudara, ajaib. Sampai hari ini orang Israel itu masih pakai. Kalau kita kan gini, pasukan siap, gerak, siap, hormat. Itu musuh lihat nggak? Lihat, siap, serbu. Yang lari biasanya siapa? Pasukannya kan? Betul kan? Komandannya serbu, gitu ya kan? Kalau Israel gini, siap, ayo, siap, gerak, siap. Artinya apa? Ikut aku. Itu arti. Jadi Tuhan nggak di belakang kayak papan catur. Ya, papan catur rajanya di belakang, udah gitu cuma selangkah-langkah, enggak. Ini di depan. Ya, cek aja di Wahyu kan. Yesus di kuda putih di depan, di belakang, di depan. Seluruh pasukan mengikutinya, seluruh. Ya, jadi jelas bahwa kita sampai sini aja deh ya, supaya jangan keburu-buru. Minggu depan kita terusin lagi. Ya, cuman kita ingat dalam hati kita bahwa Tuhan itu yang berjalan di depan kita, peperangan milik Dia. Amin. Dia yang berperang. Kita udah lihat tadi kesaksiannya bahwa, ya, tapi kan hormat bukan Tuhan. Ya, hormat saya perintahin kalau bukan Tuhan. Ya kan? Ya tapi kan itu pada berantem sendiri. Iya, tapi kalau bukan Tuhan yang mana bisa. Saudara ngerti maksudnya, amin? Tuhan yang berperan. Saudara mau lihat saudara miliki kepemilikan, amin? Jangan lupa Tuhan yang berperan. Ya. Tapi kan sudah melangkah. Itu ngelangkah apa? Ikut aja. Tuhan ikut mana? Ikut. Mati nggak? Nggak akan mati. Amin. Halo, amin. Ya. Haleluya. Sudah bersuka cita, amin. The battle belongs to the Lord. Kasih tepuk kanan. Peperangan milik Tuhan. Peperangan milik Tuhan. Kita berdiri dan lihat. Amin. Ya, lihat apa? Musuhan. Ya, bahkan nanti kita lihat bagaimana Yosafat itu menjara 3 hari 3 malam. Saudara mau menjara? Amin. Memiliki kepemilikan, amin. Jaminan. Bukan jaminan saya juga mau. Ya, bukan saya yang berperan, Tuhan yang berperan. Kita maju saja. Oke. Bagus. Kita perjamuannya. Haleluya. Sudah bersuka cita. Tadi Sharon bisa nyanyi lagu siapa? Yesus baik, Yesus baik.